Ayahku adalah dewa perang. Bab 263. Karena Shen Chang dan Su Yufeng sudah lama tinggal di ruang tamu, menatap dengan penuh semangat. Begitu pintu terbuka, kedua tetua itu bergegas mendekat. Dalam pemahaman yang sangat diam-diam, mereka mengulurkan keempat tangan mereka pada saat yang sama dan terus gemetar. Di mata Guan Qianjun, mengeong istimewa ini hanyalah seorang pengemis di sudut jalan. Malah, itu jauh lebih menakutkan. Kulit kepala Shen Feixue terasa mati rasa dan dia merasa sangat tidak nyaman. Dia bertanya, "Ayah, Ibu, apa yang kamu? Ada apa?" Qian-Qian diam-diam mengeluarkan segenggam kelinci putih dan menaruhnya di tangan mereka. Tentu saja dia segera dibuang. Namun, ketika Wang Cai datang, dia benar-benar berdiri tegak, memegang seekor kelinci putih besar di kedua kakinya, dan bahkan melepaskan kertas pembungkusnya. "Anjing ini telah menjadi sperma. Masukkan ke dalam mulut Anda dan nikmatilah." Gelang yang dikenakan Qian-Qian juga memiliki bayangan merah samar yang hanya bisa dilihat oleh Guan Qianjun dan Qian-Qian. Mereka berjongkok di depan Wang Cai, memegang dagu dengan satu tangan dan melihatnya sambil berpikir. Tentu saja Wang Cai juga bisa melihatnya, jadi dia segera mengambil semua kelinci putih itu dan melarikan diri. Hantu kecil, hah. Saat ini, Shen Feixue harus berpura-pura bingung. "Ayah, Bu, apa yang terjadi? Berhentilah berpura-pura bingung." Mata Su Yufeng berkedip hijau, 20 juta, tidak aman untuk dikenakan padamu, jadi berikan padaku. Aku akan menyimpannya untuk sementara waktu. Kamu. Shen Feixue berkata dengan lemah, "Tidak. Tidak. Bukankah kamu ditipu oleh pembohong? Kamu di sini." Shen Chang berteriak, "Kamu pembohong. Kalian mengambil semuanya kembali, kan? Kami, para lansia yang tertipu, mendirikan grup WeChat, dan hari ini terjadi keributan di grup tersebut. Semua orang telah mendapatkan kembali uang yang mereka tipu, kecuali kami." Su Yufeng segera menjawab, "Ayo tanya hati-hati, Ham." Tanda seru. Ternyata, 20 juta yuan telah diambil. Selain yang Anda ambil, siapa lagi yang bisa berada di sana? Berikan kepada kami untuk diamankan. Melihat mereka, Shen Feixue terdiam. Apakah ini orang tuaku? Ini hanyalah penagihan utang. Dia berkata dengan tegas, 20 juta adalah apa yang saya dapatkan kembali, tetapi jangan berpikir untuk mengambilnya kembali. Jika Anda mengambilnya kembali, gunakan untuk pengelolaan keuangan dan perjudian, lalu ditipu. Uang ini, saya harus memberikan kembali. Lao Guan sedang berbisnis. Shen Chang dan Su Yufeng jelas mengharapkan apa yang akan dikatakan Shen Feixue. Segera, mereka berusaha keras untuk mendapatkan 20 juta yuan, dan bahkan mengatakan bahwa jika mereka tidak mendapatkannya, mereka akan usir Guan Qianjun dan putrinya keluar. Apa salahnya mendapatkan 20 juta di sini untuk hidup dan makan gratis? Shen Feixue sangat marah hingga dia hampir menangis. Dia berteriak dengan keras, "Lao Guan dan Qian-Qian baru tinggal di sini selama berapa hari? Apakah mereka sudah makan makanan lezat dari seluruh dunia? Apakah mereka pernah tinggal di kamar presidensial? Dia juga membersihkan dan memasak setiap hari, jadi dia tidak perlu dibayar. Bahkan jika ini tidak termasuk makanan, akomodasi, 20.000 yuan adalah uang yang banyak. Kamu berani meminta 20 juta. Guan Qianjun menjadi tidak sabar dan berjalan ke sofa untuk duduk dan menonton TV. Qian-Qian duduk di sampingnya dan bergumam, kalian berdua sepasang mata anjing tua. Kalian meremehkan orang lain. Jika itu adalah orang tua lain, mereka mungkin akan memberinya pelajaran untuk tidak mengutuk seperti ini, tapi Guan Qianjun memunggungi dia. Jempol, pahlawan melihat hal yang sama. Qian-Qian tertawa, dan dia merasa lebih bersimpati kepada ayah ini. Shen Feixue tidak bisa berdebat dengan orang tuanya, dan akhirnya dia hanya berkata, "Oke, kalau begitu kamu bisa mengusir Lao Guan dan Qian-Qian. Saya juga akan keluar dan tidak akan tinggal di sini lagi. Dengan 20 juta, saya bisa membeli sebuah villa mewah. Uang ini kami gunakan untuk membeli villa yang lebih baik untuk ditinggali, bukankah menyenangkan? Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda untuk tinggal di villa kumuh ini?" Tiba-tiba, Shen Chang dan Su Yufeng berselisih. Saling memandang. Sepertinya, memang begitu. Tiba-tiba, mata Su Yufeng berbinar dan dia menepuk pahanya, "Oke, kalau begitu dengan 20 juta, saya akan membeli villa. Saya akan pergi besok. Saya membeli villa mewah dan seluruh keluarga kita akan pindah. Saya akan tinggal di villa jelek ini juga."
Jika Anda bosan, jual atau sewakan kepada orang lain. Sen Feixue, hah. 10 juta kuda rumput dan lumpur menginjak-injaknya di dalam hatinya. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Bagaimana jadinya seperti ini? Su Yufeng kemudian berbicara tentang sesuatu yang baru saja dia lihat di TV. Yunhai Tiansu tahap kedua, kawasan villa tertinggi dan termewah di kota Yunhai, kini telah dibuka untuk dijual. Tiansu dibagi menjadi 4 area utama, Taman Xuanhuang, Taman Tiandi, Taman Honghuang, dan Taman Semesta. Di antaranya, Taman Xuanhuang merupakan villa manor entry level, tahap kedua yang paling banyak dibuka, dengan total 11 villa. Harga tiap bangunannya sekitar 15 jutaan, tapi barangnya langka dan mahal, jadi kali ini akan dilakukan modus penawaran. Dengan harga 20 juta seharusnya bisa beli satu. Mata Sen Chang berbinar, ya, tinggal di Tiansu adalah simbol status. Begitu kita pindah, nilai kita akan berlipat ganda. Layak membeli rumah seharga 20 juta. Ini lebih baik daripada memberikannya kepada Guan Qianjun. Biarkan dia hancur saat berbisnis. Guan Qianjun juga merasa tidak berdaya saat mendengar ini. Sekalipun Dewa Perang tertinggi tidak tahu cara berbisnis, begitu dia membuka bisnisnya dan mendapatkan sedikit reputasi, dia akan dikunjungi oleh banyak pelanggan. Su Yufeng menambahkan, ya, ayo kita lakukan. Sayangnya, saya dengar Universe Park teratas juga telah membuka villa termewah di atas, tetapi harganya terlalu mahal, harga awalnya 2 miliar. Langsung, di sini kamu dapat tinggal di villa mewah selama sisa hidupmu. Sen Feixue sedikit ragu-ragu. Dia juga ingin tinggal di villa yang bagus, tapi tidak. Dia mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak peduli. Lagi pula, 20 juta yuan itu untuk bisnis Lao Guan. Itu adalah uang yang dia dapat. Mengapa dia harus membeli rumah untuk kita tinggali? Ayah, Bu, jangan terlalu picik. Saya percaya. Lao Guan pasti bisa menghasilkan banyak uang setiap hari dengan berbisnis, belilah ketika waktunya tiba. Kentut. Su Yufeng hendak memarahi, tapi Guan Qianjun tiba-tiba berdiri, hentikan. Seluruh keluarga sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Guan Qianjun berbaring dan berkata dengan tenang, benar-benar berisik. Besok pagi, saya akan pergi ke Villa Yunhai Tian itu dan membeli rumah. Sen Feixue mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika Lao Guan menunjuk ke arahnya, diam. Itu. Kecantikan Sen sangat marah sehingga dia ingin menerkamnya dan menggigitnya sampai mati. Sen Chang dan Su Yufeng bangga, dan mereka bahkan mengambil 20 juta kartu bank agar merasa aman. Di ruang kerja, Qian duduk di samping dan bermain dengan Wang Cai, sementara Sen Feixue terus mengeluh bahwa Guan Qianjun tidak menghargai 20 juta itu. Akan sangat bagus untuk berbisnis, dan sepertinya dia tidak punya tempat tinggal. Lao Guan tidak setuju, hanya 20 juta. Senang rasanya tinggal di villa baru. Berhentilah berdebat. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ini sangat penting. Baik itu Anda atau Qian, itu mungkin sangat berbahaya. Sen Feixue ketakutan, dia banyak melompat dan dengan cepat bertanya apa yang terjadi. Guan Qianjun bertanya, apakah Anda tahu bahwa ada organisasi pembunuh? Sen Feixue menggelengkan kepalanya dengan hampa. Guan Qianjun secara sederhana bercerita tentang seorang pembunuh berwajah hantu bernama No. 5 yang tergabung dalam organisasi pembunuh di kota Lanshan, tentu saja dia sangat pandai memotong awal dan akhir. Dia tidak hanya tidak mengeluarkan saudara perempuan Lu, tetapi dia juga sepenuhnya menggambarkan keganasan dan kelicikan si pembunuh. Nomor 5 ini pada akhirnya aku bunuh, dan aku tidak menemukan apapun. Tapi menurutku dia dan organisasinya ada hubungannya dengan Su Qingyi. Mungkin, organisasi inilah yang membunuh Qingyi. Dan sekarang, target mereka. Ini aku dan Qian. Bahkan kamu pun tidak dikecualikan. Ini mengejutkan Sen Feixue. Bab 264. Bisakah aku menjadi seperti Su Qingyi dan meninggal dalam kecelakaan mobil tanpa alasan yang jelas? Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, kamu tidak akan terbunuh. Sen Feixue menghela nafas. Lega, tapi kemudian mengambil napas. Dia kembali marah. Guan Qianjun berkata dengan muram, tapi kamu mungkin lebih buruk dari kematian. Qingyi mati dengan bersih, dan kamu akan ditangkap dan disiksa dengan segala cara yang mungkin. Sen Feixue sangat ketakutan sehingga dia menempel pada pakaian Guan Qianjun, mengapa ini? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Guan Qianjun menikam ketiaknya, dan dia segera melepaskannya.
Karena musuh ingin memanfaatkanmu untuk menghadapi kami. Saat mereka mengetahui bahwa Qian dan aku tidak semudah itu untuk dibunuh, mereka akan mengincarmu. Tangkap kamu dan paksa kami masuk ke dalam jebakan. Ayo mati bersama. Shen Feixue menarik napas dalam-dalam, merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan kemudian bertanya, kalau begitu, maukah kamu datang untuk menyelamatkanku? Atau biarkan aku dibunuh oleh musuh, kamu tahu itu jebakan. Apakah akan kamu meninggalkanku dan mengabaikanku? Guan Qianjun, hah. Lihatlah imajinasi wanita jalang ini. Dia melambai dan memanggil Qian. Kemudian, minta dia melepas gelang merah yang dikenakannya. Kemudian, dia meletakkan gelang itu di tangan Shen Feixue. Begitu dia bersentuhan dengan benda dingin dan lembut itu, Shen Feixue sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Itu terlihat seperti ular. Shen Feixue secara alami memperhatikan bahwa Qian mengenakan benda ini di tangannya sebelumnya, dan dia ketakutan. Mengapa itu terlihat seperti ular? Dia ingin Qian membuangnya, tapi bayi kecil yang lucu itu tidak mau. Bayi kecil yang lucu berkata, ini pelindungnya. Sekarang giliran Anda yang memakainya. Guan Qianjun berkata dengan serius, kamu harus memakainya baik kamu memakainya atau tidak. Ini perintah. Gelang ini tidak sederhana. Memang bisa melindungimu. Sekali diserang musuh, ia akan menyerang musuh. Membuatmu tetap aman. Mundur. Shen Feixue menggelengkan kepalanya, saya tidak percaya. Bagaimana benda ajaib seperti itu bisa menceritakan kisah hantu? Lagi pula, saya tidak akan memakainya, saya takut. Dia benar sekali. Memang ada hantu yang tersembunyi di gelang ini. Guan Qianjun menatapnya dengan dingin, apakah kamu mencintaiku? Shen Feixue, ini. Qian juga mendekat dan menatap matanya dengan serius, Bibi Feixue, apakah kamu mencintaiku? Shen Feixue menghela nafas, tentu saja. Qian bertanya lagi, kalau begitu, apakah kamu mencintai ayahku? Shen Feixue, ini. Melihat mata Qian menjadi lebih serius dan bahkan keras kepala, dan dia tidak bisa menyembunyikan perasaan batinnya. Saya hanya bisa menutupinya sedikit. Oke, sayang. Ucapnya enggan. Qian memandang Guan Qianjun, ayah, aku serahkan padamu. Guan Qianjun mengangguk, mengambil tongkat Qian, dan berkata dengan sangat serius, ini tentang hidupmu dan keselamatan semua orang. Karena kamu mencintai Qian, jika kamu juga mencintaiku, kamu harus mengatasi rasa takutmu. Pakailah. Dia menyodorkan gelang itu ke tangan Shen Feixue lagi. Shen Feixue masih ragu-ragu dan membuka mulutnya, berencana menanyakan pertanyaan yang sangat penting padanya. Guan Qianjun berbicara lagi, gelang ini dapat sangat menjamin keselamatanmu dan membebaskan Qian dan aku dari kekhawatiran, tapi jika gelang ini benar-benar tidak dapat melindungimu, aku pasti akan menyelamatkanmu. Bahkan jika aku mengetahuinya jebakan, bahkan jika aku tahu itu jebakan yang tidak bisa kuhindari, aku akan menyelamatkanmu bahkan jika aku punya jalan keluar yang sempit. Kamu percaya padaku dalam hal ini? Oke, Nona. Dia berkata, dan mengulurkan jari. Dengan lembut mengangkat dagunya. Menampilkan senyuman yang sangat jahat. Di dunia God of War, ada legenda yang dikenal luas beredar. Saat Yang Maha Tinggi marah, jutaan pahlawan menjadi budak. Saat Yang Maha Tinggi tersenyum, ribuan wanita cantik jatuh cinta. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa senyuman Dewa Perang tertinggi itu sangat mematikan. Jadi Shen Feixue segera menjadi bingung, setuju, dan dengan patuh meletakkan gelang di tangannya. Tentu saja, setelah itu, Qian juga diam-diam memanggil saudari Xiao Hong dan menjelaskan pentingnya masalah tersebut kepadanya. Xiao Hong dengan patuh menyetujui. Di masa lalu, Qian membutuhkan perlindungan Li Gui Hong, tapi sekarang, dia telah menguasai seni pisau terbang, dan berbagi Raja Ginseng dengan ayah di punggung Bukit Guilong, dan keterampilannya meningkat pesat. Selain itu, dia telah memperoleh kekayaan setelah meminum ramuan batin naga. Itu cukup untuk menghadapi musuh yang kuat. Kemudian di ruang belajar, setiap orang melakukan urusannya masing-masing. Shen Feixue memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dan sekarang dia bertanggung jawab atas bisnis dan keuangan. Qian dan Wang Cai saling berkejaran untuk melatih keterampilan fisik mereka, dan ketika mereka hendak menabrak tembok, mereka tiba-tiba terpental. Dalam hal ini, Shen Feixue pada awalnya tidak berdaya, selalu takut kepala bayi lucu itu akan terbentur, tetapi sekarang dia menutup mata. Guan Qianjun berbaring dengan nyaman di sofa dan menjawab telepon. Apakah dia ingin kita berinvestasi 500 juta? Tanya saja padanya,
apakah seluruh kota bisa dikemas dan dijual kepada saya, bolehkah 3 miliar? Jika tidak, 5 miliar saja. Kotanya bagus, saya bisa menggunakannya. Setelah menutup telepon, Guan Qianjun menoleh sedikit dan melihat mata aneh Shen Feixue. Dia bertanya dengan tenang, apa yang terjadi? Shen Feixue, 5 miliar. 3 miliar. 5 miliar. Guan Qianjun, apakah Anda yakin tidak ada yang salah dengan pikiran Anda? Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, tidak ah. Saya hanya bosan. Saya menggunakan momentum saya dan berpura-pura mendiskusikan bisnis dengan orang lain. Saya berbicara tentang miliaran dalam satu tarikan napas dan merasa bahwa momentum saya berbeda. Bagaimana menurut Anda? Shen Feixue mengangguk dan menunjukkan tanpa basa-basi, melihat lebih banyak dan lebih seperti orang gila. Dia berbalik dan terus bekerja. Guan Qianjun, ini. Sialan. Dewa perang tertinggi yang agung, Anda benar-benar menyebutnya orang gila. Percaya atau tidak, saya akan segera memanggil sejuta tentara untuk menangkap Anda dan beternak babi. Qian tiba-tiba bergegas mendekat dan berbaring di pelukan Guan Qianjun. Dia berkata dengan suara rendah, Ayah, aku tahu kamu tidak gila. Bisnis besar apa yang telah kamu lakukan? Guan Qianjun tersenyum tipis dan menepuk kepala kecilnya dengan penuh kasih. Aku berencana membeli tempat yang sangat indah dan membangun kastil fantasi untukmu. Apakah kamu tidak akan membantu anak yatim piatu di kota Lanshan? Biarkan mereka tinggal di tempat yang sangat bahagia. Qian segera melompat dan melompat dengan gembira. Lompat jauh. Ya, ayah sangat baik padaku. Kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk membelikanku kastil fantasi, hahaha. Mulai sekarang, aku akan menjadi ratu fantasi. Bagaimana dengan anak-anak yatim piatu itu? Qian segera melompat dan melompat-lompat dengan gembira. Ya, ayah sangat baik padaku. Menghabiskan begitu banyak uang untuk membelikanku kastil fantasi, hahaha. Aku akan menjadi ratu fantasi mulai sekarang, anak-anak yatim piatu itu, bagaimana denganku? Saya tidak hanya ingin membuat mereka hidup bahagia, tetapi saya juga ingin membuat mereka menjadi karakter yang sangat kuat. Ikuti saya dan taklukkan dunia. Saya adalah permaisuri, dewa perang, dan mereka semua adalah bawahan saya. Oh, dia tiba-tiba melompat bangkit dari sofa dan datang terus-menerus. Dia melakukan 3 jungkir balik ke depan dan mendarat dengan sangat ringan di belakang Shen Feixue. Dia melompat dan memeluk lehernya, dan mencium bagian belakang kepalanya dengan keras. Dia pergi ke tempat lain lagi. Shen Feixue menghela nafas, oh, seorang nerotik tua, seorang nerotik muda, ya Tuhan. Tentu saja, dia tidak akan percaya pada sekitar 5 miliar kastil fantasi. Tidak realistis sama sekali. Orang yang menelepon Guan Qianjun sebelumnya adalah Qi Kunlun. Bersambung.